Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pertemuan kita kali ini saya beri judul konversi antar satuan konsentrasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengingat lagi tentang satuan-satuan konsentrasi. Yang pertama adalah persen. Kalau misalkan kita punya persen NaOH, maka ini maksudnya diingat-ingat di massa NaOH dibagi dengan massa larutan dikali 100%. Nah 100% ini kan 1, sehingga bisa kita ganti menjadi massa NaOH dibagi massa larutan. Contohnya begini, misalnya kalau kita punya larutan 10% NaOH, ini maksudnya NaOH nya ini ada 10 gram. Nah kemudian airnya ada 100 dikurangi 10, ada 90 gram. Itu untuk persen. Kemudian yang berikutnya adalah fraksi mol. Nah fraksi mol ini adalah bagian dibagi seluruhnya, sehingga misalnya kalau kita punya fraksi mol HCl misalnya, ini berarti mol HCl dibagi mol larutan. Sehingga kalau saya ambil contoh ada fraksi mol HCl sama dengan 0,2. Nah 0,2 ini kan 2/10, sehingga molnya HCl ada 2 mol. Sedangkan mol air, nah berarti 10 dikurangi 2, ada 8 mol. Itu untuk fraksi mol. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita ingat lagi adalah molalitas. Molalitas ini, ingat, ini menyatakan mol terlarut dalam tiap 1000 gram pelarut. Jikalau kita ambil contoh ada larutan 2 molal glukosa misalnya, maka ini pelarutnya 1000 gram. Kemudian glukosanya ada 2 mol. Nah silahkan diperhatikan, ini angkanya ini akan sama. Misalnya nanti kalau ada 3 molal berarti ya P nya 1000, nah glukosanya ada 3 mol. Yang berikutnya adalah molaritas. Nah ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1000 ml larutan. Sehingga kalau kita misalnya punya 5M 2SO4 misalnya, nah ini berarti H2SO4 nya ada 5 mol. Kemudian volume larutan ada 1000 ml. Perhatikan molnya ini akan sama dengan ini. Kalau ini 1000, begitu ya. Baiklah, kita mulai
pembahasan kita untuk konversi satuan. Yang pertama adalah dari persen ke fraksi mol. Contoh soalnya, hitunglah fraksi mol urea dengan MR60 dalam larutan 30% massa. Ingat, 30% ini maksudnya ureanya ini ada 30 gram, kemudian airnya ada 100 dikurangi 30, ada 70 gram. Sehingga langkah penyelesaian kita, yang pertama kita hitung molnya masing-masing zat. Karena larutan urea berarti zatnya ada urea dan air. Nah, mol ureanya 30 dibagi 60. Ingat 30 tadi gramnya urea, kemudian 60 ini adalah mR-nya urea. Itu ketemunya 0,5. Kemudian mol air, tadi massa air 70 gram, karena mR-nya 18 berarti mol airnya 70 dibagi 18, itu 3,89 mol. Nah, langkah terakhir kita menghitung fraksi mol urea. Ingat, kalau fraksi mol urea berarti rumusnya mol urea dibagi mol larutan. Nah, mol ureanya 0,5 berarti mol larutannya 0,5 ditambah 3,89. Ini kalau kalian selesaikan hasilnya 0,11. Yang kedua adalah dari persen ke molalitas. Untuk contoh pertama, berapakah kemolalan larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa dengan MR 180? Ingat, 12% ini maksudnya glukosanya ini 12 gram, kemudian airnya ada 100 dikurangi les, itu ada 88 gram. Langkah penyelesaiannya, kita hitung molnya glukosa, gramnya tadi 12 dibagi mR-nya 180, itu ketemunya 0,07 mol. Kemudian masukkan ke rumus molalitas. Ingat, M itu 1000 per P dikali mol. P nya 88 gram, berarti 1000 dibagi 88 dikali 0,07, itu hasilnya 0,8 molal. Contoh yang kedua, anak-anak, silakan diperhatikan bedanya. Tentukan molalitas dari 500 ml larutan yang mengandung 5% massa H2SO4 dengan MR 98 jika diketahui massa jenis larutan adalah 1,2 gram per mililiter. Nah, langkah penyelesaian kita, karena ada ada massa jenis, maka kita hitung massa larutan dulu. Volume dikali massa jenis, 500 ml dikali 1,2 gram per mililiter, itu hasilnya 600. Kemudian kita hitung massanya H2SO4, karena kadarnya 5%, berarti 5% dikali 600 gram, itu hasilnya 30 gram.
sehingga massa airnya berarti 600 dikurangi 30, hasilnya adalah 570 gram. Nah, langkah terakhir kita tinggal menghitung molalitas dengan rumus 1000 per P kali mol. Nah, molnya kita ganti gram per mr, sehingga 1000 per 570 massanya air kali gramnya asam sulfat dibagi mr nya asam sulfat, itu hasilnya 0,53 molal. Yang ketiga adalah merubah dari fraksi mol ke molalitas. Tentukan molalitas larutan NaOH dengan fraksi mol 0,2. Ingat, kalau 0,2 ini kan berarti 2 per 10. Itu artinya NaOH nya 2 mol dan mol airnya berarti 10 dikurangi 2, ada 8 mol. Sehingga langkah berikutnya kita menghitung massa air. Karena molnya 8 berarti 8 dikali 18, itu hasilnya 144 gram. Kemudian tinggal memasukkan ke rumus molalitas, maka M nya 1000 per P, P nya massa air tadi 144 gram dikali molnya NaOH. Kalau kalian selesaikan, ini hasilnya akan 13,9 molal. Kemudian yang keempat, merubah dari persen ke molaritas. Contoh soalnya, larutan H2SO4 dengan kadar 98% massa mempunyai massa jenis 1,8 gram per cm kubik. Berapakah molaritas larutan tersebut? Langkah penyelesaiannya, ingat anak-anak bahwa molar itu adalah mol zat terlarut per 1000 ml larutan. Sehingga supaya lebih mudah, maka kita misalkan volume larutan ini 1000 ml. Supaya apa? Supaya nanti hitungan kita lebih cepat, karena kalau 1000 ml berarti molnya ini akan langsung menjadi molar. Nah, kalau volume larutan kita misalkan 1000 ml, maka massa larutannya adalah 1000 ml dikali 1,8 gram per mililiter. Itu ketemu 1800 gram. Karena H2SO4 nya kadarnya 98%, maka massa H2SO4 adalah 98% dikali 1800 gram. Hasilnya 1764 gram. Ingat tadi kalau volumenya 1000 berarti molnya akan langsung menjadi molar, sehingga molarnya tinggal massanya tadi dibagi dengan mR H2SO4. Hasilnya adalah 18. Nah, silakan diperhatikan hitungan ini anak-anak. Molar ini satu langkah ini saja. Nah, 1764 itu berasal dari 98% dikali 1800. Kalau kita kalikan, maka akan menjadi 98 dikali 18. Sehingga molar ini bisa kita persingkat
hitungannya kadar dikali Ru dikali 10 dibagi MR. Jadi bisa langsung kalian pakai ini. Dengan catatan kadarnya di sini, nah persennya ini tidak usah ikut dimasukkan. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada kurangnya mohon maaf. Seperti biasa, kalau ada kesulitan silahkan menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.